kehidupan manusia, kecuali Kau Tuhan Yesus. Bicara kepada kami, berbicara melalui firman-Mu, kuasai dan kendalikan kami. Kami sungguh minta hikmat dan wahyu dari surga turun. Shalom Tuhan, menguasai pikiran dan perasaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan. Pasal yang ke-18, Injil Lukas pasal yang ke-18. Kalau bisa juga dibantu ditampilkan di layar. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat 8. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat-ayat penting ini. Judul dari perikop ini adalah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada, dan akankah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Sebuah tanda tanya. Dan ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di dunia? Saudara dikasih Tuhan, Alkitab kita menjelaskan dan menegaskan kekuatan dari orang percaya itu cuma 3: iman, pengharapan, dan kasih. Semua kalau dilingkupkan cuma jadi 3: iman, pengharapan, dan kasih. Alkitab kita mengatakan yang terbesar adalah kasih. Jadi kalau saya gambarkan, itu seperti tangga, Bapak Ibu. Tangga yang pertama, orang Kristen harus punya iman. Dan setelah dia punya iman, dia akan bertumbuh dengan pengharapan. Dan di dalam pengharapan itu sudah tidak kecewa, dan akhirnya bertumbuh dalam kasih yang ilahi. Itu yang membuat tujuan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, masalahnya, coba kita lihat hari-hari ini. Berapa banyak orang-orang Kristen yang beribadah cuma sekedar asal beribadah. Ke gereja minggu karena tahu dirinya Kristen, karena KTP Kristen, minggu ke gereja. Saudara, ada banyak orang yang sudah mulai berubah. Imannya mulai tidak solid lagi. Imannya sudah tidak kuat lagi. Imannya sudah tidak bulat lagi. Dan kalau iman kita dicuri oleh si jahat, dan kita tidak cepat menyadari, sudah tidak cepat mau berubah, kita tidak cepat mau menyadari keadaan kita, keadaan akan menjadi bahaya. Pengharapan kita pun bisa dihancurkan oleh si jahat. Dan kalau kita tetap diam, kasih kita akan luntur. Itu yang membuat orang Kristen
perumpamaan yang ekstrim. Tujuannya cuma satu, buat umat Tuhan percaya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu memang dia mati, tapi dia sudah bangkit dari kematian. Dia ada di surga, dia bisa berbicara, dia bisa buat mujizat, dia bisa sembuhkan, dia bisa pulihkan, dia bisa berkati saudara. Yesus bukan sekedar makan, dia memberikan perintah, tapi dia memberikan kekuatan, memberikan jaminan, memberikan pertolongan. Itu Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam perumpamaan ini, saya katakan tadi sangat ekstrim. Allah Bapa menyebutkan, digambarkan seperti hakim yang lain. Saudara, sebetulnya memang situasi kita seringkali di dunia itu seperti situasi di persidangan. Kalau Anda pernah lihat di TV atau kita pernah datang sebuah persidangan, itu menegangkan. Hidup kita seringkali digambarkan seperti situasi persidangan. Itu sebabnya Tuhan memberikan perumpamaan ini. Dan dalam persidangan Bapak Ibu, modal kita tidak cukup cuma baik. Di dalam persidangan yang membuat saudara keluar sebagai pemenang, itu bukan soal kebaikan, tapi Alkitab berkata, engkau perlu dibenarkan. Di persidangan bukan soal kebaikan. Kalau kita didapati benar, hakim memutuskan kita benar, kita menang. Saudara, jangan kejar kebaikan, kejar kebenaran Tuhan. Kalau engkau kejar kebenaran Tuhan, Tuhan akan mengajarkan kita untuk berbuat baik seperti yang Tuhan mau. Kebaikan manusia tidak pernah menyelamatkan. Kebenaran, kalau dalam situasi pengadilan sudah didapati benar, keluar sebagai pemenang. Nah, saudara, hakim ini tiap hari didatangi terus oleh seorang kita benar janda. Sebetulnya itu gambaran gereja Tuhan. Janda itu perempuan, gereja Tuhan digambarkan perempuan. Tapi Tuhan kasih ini sungguh perumpamaan yang ekstrim. Janda itu artinya seorang wanita yang berkeluarga tapi sudah tidak punya suami. Ini bicara tentang kita yang banyak kelemahan, gereja yang banyak kekurangan, tapi Bapa tetap menerima. Sudah, syaratnya cuma dua. Malam ini saya akan mengajarkan dua hal. Besok kita sambung dalam seminar. Yang pertama, apa yang dibuat janda itu? Dia tiap hari datang ke hakim. Dia membela aku terhadap lawanku. Alkitab mengajar lawan kita itu roh-roh jahat di udara. Lawan kita bukan tetangga, lawan kita bukan orang tua, lawan kita bukan istri, bukan suami, lawan kita bukan gereja yang lain, lawan kita roh-roh jahat di udara yang menyesatkan, yang membuat orang percaya okultisme, membuat orang bergeser hatinya dari Tuhan. Mereka selalu berkata Tuhan yang ditolong. Anda ada masalah Tuhan tidak tolong. Saudara, Tuhan berikan kunci sederhana. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan pakai kebenaran di sini. Dan kebenarannya. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong kita. Digambarkan janda. Tapi janda ini punya satu kekuatan yang luar biasa. Dia menyadari dia tidak punya suami. Dia menyadari banyak kekurangan. Dia menyadari keterbatasannya. Tapi yang dia lakukan seperti Matius 6:3. Dia mencari kaca. Dia hauskan lapar. Dia cari tiap hari ditemui hakimnya. Tiap waktu, tiap saat. Dia
Saudara, nomor satu kalau sudah melihat kemuliaan Tuhan, engkau harus ada haus dan lapar. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Haus dan lapar kau tidak akan bisa hidup kalau kau tidak baca Alkitab. Haus dan lapar kalau sudah tidak berdoa. Haus dan lapar kalau kita tidak ketemu Tuhan. Setan begitu jahat, membiarkan kau tetap bergereja, membiarkan kau tetap ber-KTP Kristen, tapi Tuhan bukan Yesus lagi. Ada banyak kuasa jahat, penyesat, okultisme. Semua bisa memberikan rezeki, tapi mereka akan menuntut banyak hal kepada saudara. Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Paskah Yesus yang mati, Yesus rela miskin supaya kita tidak miskin lagi. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Saudara, syaratnya cuma satu, harus tenang. Saudara, gimana saya kok malas baca Alkitab? Teriak sama Tuhan, berikan kepada Tuhan roh yang halus dan lapar, supaya aku baca Alkitab, supaya aku suka berdoa, supaya aku suka menyembah Tuhan. Kalau saudara haus dan lapar, minta sama Tuhan. Ini kota yang tidak main-main. Memang Kristen tidak boleh hancur. Kristen digambarkan gereja bukan seperti mercusuar. Engkau jadi terang yang ajaib. Gereja jadi jawaban, bukan bergereja bergeser imannya. Saudara, dalam 10 Taurat yang pertama kali ditulis, jangan ada ilah lain. Yang paling menyakitkan dalam keluarga itu kalau pasangan kita selingkuh. Itu paling menyakitkan. Tuhan berkata Tuhan menciptakan manusia serupa gambarnya. Jangan ada yang lain. Yesus sanggup menolong saudara. Yang percaya katakan, Mazmur 1:1-3 dikatakan, engkau akan berhasil, apapun yang kau kerjakan berhasil, engkau akan bahagia asal engkau merenungkan firman siang dan malam. Saya bukan latar belakang orang Kristen Bapak Ibu. Orang tua saya ditarik atas tidak ada yang Kristen. Tapi begitu saya bertobat, saya nonton film Jesus of Nazareth. Saya beli Alkitab, saya baca Alkitab. Saya bertemu Tuhan pada waktu saya membaca Alkitab. Tuhan merubah hidup saya dari bencina, dari hancur hidup. Tapi firman itu membersihkan. Saya mau beritahu Bapak Ibu, perempuan janda itu tiap hari dia kejar hakim, dia kejar hakim. Kalau tiap hari saudara baca Alkitab, Mazmur 1:1-3, tidak mungkin tidak terjadi. Engkau menjadi orang yang bahagia dan apapun yang kau kerjakan jadi berhasil. Kalau kau malas baca Alkitab, kau malas berdoa, habis kekristenan. Kuasa-kuasa gelap Alkitab sudah bilang akhir zaman. Mereka buat tanda-tanda ajaib. Orang menyembah okultisme bisa kayak bisa. Orang menyembah semalam bisa kayak bisa. Semalam dalam mata itu dia membawa hidupmu ke neraka. Tapi Yesus menyelamatkan lengkap roh, jiwa, tubuh, bahkan bonusnya ekonomi. Kita pasti diberkati. Kalau kita mengatakan Yesus yang miskin, supaya kita tidak miskin lagi. Yang kedua, dua hal saja. Perhatikan ayat yang ke-8, ayat 7 dan ayat 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam, apa saudara kita berkata, berseru kepadanya? Anda tanya, yang mungkin Tuhan tidak membenarkan, dia tidak mengulur-ulur waktu. Ayat 8 ini adalah bagian yang kedua. Aku berkata kepadamu, ia akan, apa kita berkata, segera membenarkan mereka. Perhatikan,
Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati? Sebuah pertanyaan. Perhatikan lihat saya. Ini mimbar ada batasnya sudah. Tingginya kira-kira 1 meter lebih. Dari bawah ke mimbar 1 meter lebih. Dari mimbar sampai ke atap ini mungkin 3 meter, 2 meter lebih. Saudara, Tuhan berkata, dari surga, kalau dia datang, adakah dia mendapat iman? Jadi saudara tidak bisa di bumi terus. Engkau tidak bisa tinggal dalam dosamu, dalam penyembahan berhalamu, dalam perdukunanmu. Saudara tinggalkan dan naik punya iman. Ada pertemuan. Pada baca di Alkitab, ada anak bungsu yang hilang. Alkitab berkata Bapa di surga menjemput mereka. Tapi anak bungsu, dia jalan, dia menyadari kesalahannya, dia jalan. Tidak imbang Bapak Ibu, cuma 1 meter, tapi Bapa di surga menjemput begitu jauh. Kalau aku datang, adakah aku mendapati? Saudara tidak mungkin punya iman kalau mau nggak baca Alkitab. Aku tidak akan pernah punya iman kalau kau tidak berdoa dengan Tuhan. Aku tidak akan pernah punya iman kalau kau tidak menyembah. Saudara, menyedihkan sekali. Kadang-kadang saya mendengar bahkan pendetaku hanya baca Alkitab 1 kali minggu khotbah. Saya mau beritahu saudara, Tuhan mencintai kita. Saudara tahu kami di situ, saya heran. Bapak Petrus aku sebelum meninggal, dia tahu ngomong sama saya, aku kok bisa kepilih ke Purwokerto? Loh, saya bilang gak salah. Oh bukan, ada pendeta-pendeta desa. Dia pernah makan bersama dengan Bapak Ibu, dan dia rindu karena kota ini cukup mengerikan Allah. Dia rindu supaya Tuhan bawa Purwokerto. Dan saya percaya malam ini akan ada. Karena Tuhan mencintai daerah Purwokerto, Tuhan cinta Banyumas, Tuhan cinta dan sendirian. Seperti saudara, kalau aku datang, lihat ada garis. Adakah aku mendapat iman? Saudara, kalau kau tidak punya iman dari sana, iman itu dari firman Tuhan. Baca Alkitab, saudara. Anak saya 4 tahun. Pada waktu dia ulang tahun, saya kasih Alkitab. Anak saya bilang, Papa ini apa? Alkitab. Aku lebih senang sepeda. Saya bilang, Papa masih lebih mahal dari sepeda. Saya bilang, kamu nanti tahu Tuhan yang Papa. Tuhan yang merubah hidup kita. Tuhan yang memberkati kita. Baca Alkitab. Saya tidak pernah tuntut anak saya, IP-nya mesti sekian-sekian, tidak. Saya bilang, baca Alkitab. Baca Alkitab. Karena Tuhan akan ditemui pada waktu saudara baca Alkitab. Yang kedua, saudara, harus bangun imanmu. Bangun imanmu. Saya sudah berapa kali setiap bulan sekali dulu dengan pendeta-pendeta di sini. Kabupaten Banyumas, mereka haus dan lapar. Kami rindu pada lawatan Tuhan di kota ini. Kota ini tidak perlu terkenal yang baik. Kota ini jangan terkenal dengan semangatnya. Kota ini perlu terkenal dengan Yesusnya. Yesus yang sanggup membuat mujizat. Yesus yang ajaib. Yesus yang sanggup memulihkan. Yesus yang sanggup memberkati. Saya mau ceritakan. Saya mau saksikan. Belum lama ini kami ke Israel. Di Israel Tuhan berikan perjanjian luar biasa. Tuhan katakan, aku tempatkan kamu di tanah itu. Itu tanah paling subur di seluruh dunia. Ada sebuah pesta di bulan Rina. Kamu akan beri makan orang miskin. Adalah buat saya berdoa. Kalau boleh beri saya tanda. Kalau boleh beri saya tanda, saya akan berdoa. Saya cerita singkat. Saya naik pesawat dari Amsterdam ke Jakarta. Hari Jumat siang sampai Sabtu sampai di Jakarta. Saudara, saya duduk di nomor 12. Istri saya juga di nomor 12. Saya ingat betul duduk di nomor 12 itu, di depan TV-nya ada layar LCD. Saya duduk di sini. Saya tidak bisa menikmati
ada tulisan, tanda-tanda akan menyertai orang yang percaya. Tulisannya percaya yang besar, bersinar, dan itu seperti menunjuk kemana saya. Syaratnya cuma satu, tanda-tanda akan menyertai orang yang percaya. Saudara, kok tidak mungkin nyampe mujizat kalau kau gak percaya. Tuhan bisa sembuhkan seluruh masalah hidup, bukan cuma ekonomi, keluargamu Tuhan bisa pulihkan. Sakit pun bisa disembuhkan. Saudara, saya bilang amin Tuhan, amin. Jadi saya seperti itu. Seperti itu tertuju buat saya. Modalnya cuma satu, mudah diucapkan, tidak mudah dipraktekkan. Percaya, saya dalam namanya aku percaya Tuhan. Aku percaya, saya teriak-teriak dalam mimpi, saudara. Saking saya teriaknya semangat saya terbangun. Saudara, apa yang terjadi? Saya tidak bisa membedakan antara mimpi dan mimpi. Saya panggil pramugari. Saya bilang, Mbak, saya mau cari tulisan tadi yang saya baca. Tulisan apa? Saya tadi baca ada tulisan, tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Pramugarinya bingung, Bapak Ibu. Pramugarinya bingung. Tulisannya di mana? Ya di sini. Saya bilang itu. Di layar TV ini ada tulisan tanda-tanda menyertai orang percaya. Pramugarinya sempat bingung, saudara. Itu jam orang tidur. Saudara, saya bilang, Mbak, ada program Alkitab ganti Garuda, pesawat Garuda. Dia bilang, oh, Pak, maaf, tidak ada. Saya bisa ngomong, tadi saya lihat loh, tulisan loh, saya lihat loh. Tanda-tanda akan menyertai orang yang saya nggak sadar itu saya lihat di dalam mimpi. Saudara, lama-lama pramugarinya curiga. Dia bilang, maaf Pak, Bapak ini pendeta ya? Baru saya nyawanya kumpul, Bapak Ibu. Dia mau, Bapak ini pendeta ya? Ini bahaya di tengah ini. Ya Bapak pendeta ya? Baru saya kaget, oh dia. Saya bilang, oh sorry. Saudara, saya merenungkan, saya berdoa buat aku percaya. Aku percaya kita gereja itu harus memberi makan orang miskin secara rohani dan jasmani. Indonesia butuh Yesus. Dari pulau ke pulau butuh Tuhan, butuh kawasan, butuh pelayan. Gereja harus berkarya. Saudara, saya lelah, saya tidur lagi. Apa yang terjadi? Saya mimpi yang bersambung. Saya mimpi yang kedua. Mimpi di tempat duduk yang sama. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada tulisan transaksi berhasil. Kepada saya Hadi Mulya Santoso ada nominal. Saya kaget, Bapak Ibu. Saya berkata amin. Saking senangnya saya bangun. Saya lihat kok di layarnya gelap. Tulisannya hilang. Saya coba buka lagi. Saya cari mana ada transaksi berhasil di pesawat Bapak Ibu. Untung saya tidak panggil pramugarinya. Mbak, mau orang tulisannya di tulisannya. Saudara, saya mulai sadar itu ini. Saya bilang, Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Engkau Tuhan yang kaya. Emas dan perak punya Tuhan. Emas dan perak punya Tuhan. Bukan punya semua. Yang punya Yesus. Yang percaya katakan, Tuhan sangat kaya. Segala yang baik. Saudara, apa yang terjadi? Hari Sabtu jam 11 saya nyampe di Indonesia. Hari Sabtu malam sampai di Temanggung. Seminggu pagi, minggu sore saya keluar dari Temanggung. Senin kami ke Tegal. Istri saya ikut. Dia batuk. Dia bilang, saya susah. Saya tidak bisa ke Tentengan. Saya nggak bisa ke Tegal. Saya pilih hidup salah satu. Saya bilang, terserah kamu yang mampu yang mana. Tegal aja yang dekat. Dia ikut ke Tegal. Tapi karena dia capek, batuk siap untuk tidur, Bapak Ibu. Saya biasanya handphone, kalau saya tidur saya silent. Tapi karena saya lelah juga, saya capek, saya tidak silent. Saya taruh saudara di dekat kamar tempat tidur saya.
Bahkan saya sempat rada jengkel sama saya sendiri. Saya kok lupa ya, ini mengganggu mau tidur saya. Itunya nyala, teleponnya nyala. Apa yang terjadi? Seperti ada suara di dalam. Baca itu SMS. Jadi saya ambil, saya buka. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada tulisan transaksi berhasil. Buat saya bukan nominalnya, Bapak Ibu. Buat saya bukan jumlahnya. Tapi Tuhan tahu kebutuhan saudara. Tuhan tahu imanmu. Tuhan tahu kalau mau percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak yang mengulur-ulur waktu. Dia tahu masalahmu. Dia ingin tolong hidupmu. Yang percaya katakan, saya takut saudara. Saya tahu Tuhan kau ajaib. Jumlahnya nominalnya persis dengan apa yang saya inginkan. Bahkan saudara, sekian waktu setelah anak saya kecelakaan, saya tahu Tuhan sudah menyediakan jalan. Semuanya Tuhan sudah siapkan. Tuhan berkata, sebelum engkau berdoa, Dia tahu kebutuhan saudara. Yang percaya katakan, Dia tahu masa depan. Saya mau beritahu, tinggalkan dosa. Tinggalkan semua yang bukan Tuhan. Tinggalkan perhimpunan. Tinggalkan semua yang bukan dari Tuhan. Yesus sanggup menolong saudara. Allah yang luar biasa. Saudara, saya mau beritahu, besok saya akan sambung. Saya cuma minta satu, ayo bangkit imanmu. Bangkit imanmu. Tinggalkan dosa. Tinggalkan perdukunan. Tinggalkan semua yang bukan dari Tuhan. Saudara, berapa tahun yang lalu saya pernah mimpi dalam satu minggu. Tuhan bilang akan ada satu keluarga datang ke tempat saya memberikan 2 kilo emas. Saya hampir tidak percaya. Saya bilang sama istri saya, 2 kilo aja 2 ons mungkin. Istri saya bilang, enggak, 2 kilo. Hampir saya tidak percaya. Itu kira-kira 1 minggu. Kemarin saudara, Sabtu saya jadi kenyataan. Hari-hari ini Tuhan sedang membenarkan firman-Nya. Tuhan sedang membuktikan Yesus itu Tuhan yang ajaib, yang harus dihargai, yang bisa memberkati saudara, yang bisa menolong kita sebelum engkau berdoa. Dia tahu kebutuhan saudara. Yang percaya katakan, kalau kita beri El Shaddai, El Shaddai. Yesus peliharaku.
menyakitimu, tidak percaya kepada-Mu. Bahkan aku ke ilah-ilah lain. Ampuni aku Tuhan. Aku melepaskan semua yang bukan dari Tuhan. Aku mau bakar semua jimat. Aku percaya Yesus sanggup menolong. Mimpi-mimpi akan jadi kenyataan. Dia tidak ingin mengulur-ulur waktu. Masa depan akan ajaib kalau mengizinkan Tuhan jadi raja dalam hidupmu. Kiara kata siapa? Saudara Tuhan melihat ada cukup banyak saudara yang sedang bermasalah dalam keuangan, sehingga kau takut khawatir masa depan. Semua tutup mata, angkat tangan kananmu. Apa yang ingin didoakan, cepat maju ke depan Bapak Ibu. Cepat maju ke depan. Cepat maju ke depan. Cepat maju ke depan yang sudah bertahan. Biarkan Allah melawat. Allah El Shaddai menolong itu, memberkatimu. Abraham.
Biarlah kata-kata alirkan Tuhan, alirkan. Kami tolak semua kemiskinan, untuk kemiskinan, untuk kegagalan, tolak. Dalam nama Yesus, saudara dari hidupmu, dari mulutmu, aku tolak kemiskinan, aku tolak kegagalan, aku tolak semua hutang-hutang, aku putuskan di dalam nama Yesus. Kegagalan nenek moyang, kami tolak di dalam nama Yesus. Aku terima hanya berkat Abraham. Malaikat Tuhan firman di batin dan roh kami. Semua berdoa. Saudara nanti pulang semua tetap berdoa. Buang semua yang bukan dari Tuhan. Buang semua yang bukan dari Tuhan. Bakar semua yang bukan dari Tuhan. Maka Yesus akan melihat mujizatnya. Dia menunjukkan keajaiban dalam hidup kita. Dari pertama kali saya percaya Yesus, semua yang bukan dari Tuhan saya bakar habis. Dan di situ Tuhan menolong hidup kita. Hidup saya terus naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan ingin kau jadi kepala. Katakan Tuhan Yesus, jadikan aku kepala, bukan ekor. Dalam nama Yesus, El Shaddai.
Sampai di sini. Cuma satu ayat malam ini yang saya mau berikan. Saudara, menurut saudara siapa pendakwa yang mendakwa kita siang dan malam? Iblis. Banyak orang berpikir, saudara, bahwa itu cuma di depan Tuhan. Tapi suara pendakwa itu bicara di telinga kita. Saudara, karena ayat yang lain, saudara, Yohanes 8 ayat 44 dikatakan ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, ada banyak anak Tuhan, hidupnya tidak pernah, saudara, mengalami kemenangan. Kenapa? Karena dia dengarkan suara pendusta, yaitu iblis. Saudara, iblis berkata, kamu itu biasa, bukan siapa-siapa. Kamu itu miskin, nasibmu buruk, udah gak mungkin. Maka kalau kita percaya, maka itu yang terjadi. Tetapi kalau kita percaya akan firman Tuhan, kita percaya akan perkataan Tuhan yang berkata, saudara dan saya adalah orang yang diurapi. Amin. Saudara dan saya terima kuasa. Amin. Saudara dan saya sudah terima keselamatan. Amin. Saudara dan saya bahkan terima apa? Pemerintahan. Nah, banyak anak Tuhan tahu bahwa itu sudah ada di tangannya. Mereka berpikir itu ada, saudara, di tangan orang lain. Itu ada, saudara, mungkin buat hamba Tuhan. Tapi ayatnya tidak bilang begitu. Ayatnya bilang itu semua buat kita. Saudara, saya mau cerita banyak hal. Saya mau cerita bahwa iblis itu pendusta. Tetapi Tuhan buat kita menjadi orang yang punya kuasa. Saudara, pada waktu saya berusia 8 tahun, saudara, hari itu saya diajak pergi ke sebuah tempat di dekat kota Cirebon. Saudara, itu adalah tempat pesugihan. Saudara, di situ ada banyak kolam. Saudara, dan orang berkata, kalau kamu bisa lihat ikan, bukan ikan emas ya, tapi ikan yang sisipnya semua kayak dari emas, warnanya kuning keemasan, maka kamu pegang apa aja ya yang kamu minta pasti terjadi. Saudara, kemudian mereka berkata, kalau kamu lihat ikan warnanya merah semua mengkilat, kepelangi-pelangian, ada sinar pelangi, kamu pasti jadi orang besar. Saudara, dan waktu saya dengarkan begitu, saya ini bilang dalam hati, alhamdulillah, anak percaya. Saya ini anak Tuhan, saya ini anak pendeta. Masa saya percaya sama pesugihan? Tetapi saudara, saya diajak main di situ kolam, dan orang lain tidak lihat. Orang lain tidak lihat ikan itu, tapi saya bisa lihat. Saudara, tiba-tiba ada 2 ekor ikan. Saudara, dan ekor itu 1 ekor emas semuanya. Saudara, 1 lagi perak semuanya, berkilau-kilauan. Itu bermain di depan saya. Saudara, tiba-tiba semua suara pendusta itu, suara iblis itu, suara orang-orang yang bilang, kalau kamu pegang saja, maka kamu jadi orang kaya, kamu jadi orang besar, tiba-tiba masuk di otak saya. Saudara, dan tiba-tiba lupa semua ayat firman Tuhan, lupa kalau kita tidak boleh percaya seperti itu. Saudara, saya kejar telinga. Saudara, saya kejar telinga, dan saya cuma pegang ekornya. Teman-teman saya tidak lihat, tapi saya lihat sangat jelas. Saudara, saya sentuh itu ekornya. Saudara, dan begitu saya sentuh, itu seperti listrik, saudara, masuk ke tangan saya. Saudara, dan kemudian saya tiba-tiba sadar, kok saya
Selesai, saya langsung cepat-cepat keluar mandi, saudara. Tapi pulang dari situ saya mau gigit. Saya nggak berani bilang sama ayah saya kalau saya main ke kolam itu dan saya pegang ikan itu. Saudara, saya panas ini. Saudara, dan singkat cerita saya koma. Orang lain melihatnya saya kena meningitis. Saudara, itu radang otak yang membuat orang menjadi lumpuh, menjadi saudara bodoh, saudara tidak bisa bergerak, dan otak saudara sama sekali akan tidak berfungsi. Dokter berkata dia tidak akan bisa lagi ngapa-ngapain. Dia akan seperti tumbuhan. Tetapi di roh pada waktu saya koma, saudara, saya itu lihat badan saya. Saudara, dikejar-kejar sama iblis. Saudara, iblis bilang, kamu punya saya. Kanan kamu pegang ekormu. Dia bilang, ikan itu saudara berubah jadi setan gede sekali. Dan dia berkata, kamu punya saya. Saudara, saya lari-lari di roh. Saudara, orang lihat saya koma, tapi kenyataannya saya lagi disiksa sama iblis. Saudara, saya lari dan badan saya dicapik-capik, saudara. Saudara, dicapik-capik sama roh itu. Saya lari dan lari dan lari sampai akhirnya saya lihat sebuah jalan. Saudara, jalan itu putih dan saya teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudara, dan saya lari ke jalan itu. Dan di depan jalan itu ada sebuah, saudara, pintu dari emas. Dan tiba-tiba ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan ngomong sama saya, nah, badanmu hampir diambil oleh iblis. Saya bilang, Tuhan ambil. Tuhan bilang, kamu mau masuk ke surga atau mau balik? Saya bilang, kalau boleh Tuhan, saya mau balik sama papa mama. Hari itu Tuhan bilang, oke. Tapi ingat, kamu bukan punyamu lagi, tapi hidupmu milikku. Begitu saya bilang, ya Tuhan. Tiba-tiba saya bangun dari koma. Saudara dan orang tua saya sedang berdoa. Saya sudah koma 40-an. Saudara, mereka sedang berpuasa 40-an. Saudara, tiba-tiba saya bangun. Saudara, dan saya tahu setiap kali kita bermain sama kuasa kegelapan, kelihatannya cuma kecil. Kita cuma, saudara, berharap kaya. Saya selalu ngomong sama diri saya sendiri, jangan pernah sentuh kuasa kegelapan. Walaupun engkau cuma pegang ekornya, engkau akan ditipu dan dihabisi. Mungkin hari ini saudara terima sesuatu dari dia, kelihatannya baik, tapi namanya penipu. Dan penipu itu akan menghabisi roh dan tubuh. Saya adalah saksi bagaimana iblis mencuri, bagaimana iblis membuli, bagaimana iblis hampir membinasakan saya dan mau bawa saya ke rumah. Saudara, hari itu merupakan titik balik. Sejak hari itu saya tahu iblis itu bapak pembohong. Dan sejak hari itu saya berdiri, hidup saya serahkan buat Tuhan. Saudara, sejak hari itu saya bisa melihat, saudara, bagaimana kota demi kota coba dikuasai oleh si jahat. Padahal Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kota. Tuhan punya rencana yang besar buat setiap pribadi. Saudara, dan hari ini menjadi sebuah pertanyaan buat saudara.
pekerjaan itu. Saya tahu iblis tak punya kuasa karena iblis sudah di bawah kaki kita. Ada banyak orang berpikir iblis itu memberi berkat, iblis itu besar, iblis itu menakutkan, iblis itu punya kuasa. Tapi Alkitab berkata iblis sudah dikalahkan dan iblis ada di bawah kaki kita. Saudara dan Tuhan terus ajar saya untuk belajar firman. Tuhan suruh saya untuk mengerti tentang peperangan rohani. Dan saya mau cerita bagaimana satu kota bisa diubahkan karena Tuhan beri kita anak-anaknya kuasa. Dan saya percaya kota ini akan mengalami lawatan dan revival besar. Para saudara anak-anak Tuhan yang akan berdiri atas kota ini. Saudara, saya sekolah di Belanda. Hari itu saya masuk ke sebuah apartemen. Dan apartemen itu terkenal, saudara, sebagai apartemen tempat orang bunuh diri. Semua orang, bahkan orang bule, ya, orang Belanda yang gak percaya setan, bisa berkata, kalau kamu masuk ke tempat itu, maka kamu akan stres, kamu akan gila, dan kamu akan bunuh diri. Saudara, dan saya masuk ke tempat itu, tapi saya masih nggak percaya. Saudara, dan saya belajar, tapi bawaannya stres. Saya percaya bahwa itu susah, sehingga saya hampir nggak selesai. Saudara, nilai saya 2 nggak sampai Pak. Nilai saya kalau ada 1, 2, 3, saudara. Tapi nggak pernah 5, 6, 7, nggak pernah, saudara. Saudara, dan saya pikir karena saya bodoh, saya nggak sadar kalau itu karena kuasa kegelapan. Sampai suatu hari, saudara, suatu hari saya pulang dari sekolah dan tiba-tiba saya lihat orang di bawah banyak sekali di depan apartemen saya. Saudara, waktu itu saya lihat ada apa? Dan mereka bilang itu lihat, saudara, ada orang di lantai 17. Saudara, itu lantai yang paling tinggi, lantai 17, sedang berdiri di pinggiran, saudara, dan dia sedang mau bunuh diri. Saudara, dan semua orang di bawah bilang stop, stop. Tapi orang ini tidak mau dengar lagi, saudara. Saudara, dan orang yang terjun hancur kepalanya, bunuh. Saudara, polisi berusaha menahan, ada jaring, tapi tidak bisa tertolong, tetap kena kebentur dia dan tetap hancur dan meninggal. Saudara, waktu saya lihat itu, saya jauh, tapi saya bisa melihat pemandangan itu sangat jelas. Walaupun saya tidak lihat darahnya, tapi saya lihat dari jauh pemandangan itu. Dan tiba-tiba Tuhan bicara sangat keras. Tuhan bilang, berapa lama lagi engkau diam dan engkau tidak berperang melawan penguasa-penguasa di udara. Saudara, hari itu saya berkata, Tuhan, saya ini siapa? Dan Tuhan bilang, engkau adalah yang diurangi, engkau adalah yang dipilih, engkau adalah tentara Tuhan, anak Allah, engkau adalah orang yang kuberi kuasa untuk merubah kota, untuk merubah apapun yang ada di tangan. Saudara, dan hari itu saya mulai keliling apartemen saya 7 kali. Saya keliling, saya bilang, Tuhan, dalam nama Yesus, saya nyanyi dalam nama Yesus sembari keliling. Saya kemudian jalan sembari pakai. Saya keliling lagi sembari berkata habis semua yang bukan dari Tuhan. Saudara, dan saya mau bersaksi, saya tidak pernah menyangka secepat
sekali. Saya naik ke atas. Saudara, tiba-tiba teman sekamar saya yang selama ini stres, selama ini tidak pernah, saudara, wajahnya itu baik, tiba-tiba nyanyi. Dia nyanyi sekencang-kencangnya waktu Tuhan. Dan saya nanya, wow, kenapa kamu nyanyi? Dia bilang begini, saya sudah 5 tahun tinggal di Belanda dan tidak pernah bisa nyanyi, tidak pernah pengen berdoa, tidak pernah rasanya bahagia. Hari ini tiba-tiba kepala saya rasanya plong dan tiba-tiba saya pengen nyanyi. Saudara, peperangan rohani itu sangat-sangat nyata. Saudara, tidak selesai sampai di sini. Saudara, tiba-tiba keluar peraturan dari pemerintah. Saudara, di apartemen itu harus dibersihkan semua. Dibersihkan dari narkoba, dibersihkan dari film-film porno, dibersihkan semuanya. Saudara, tidak selesai sampai di sini. Saudara, pemerintah berkata mau direnovasi total. Saudara, tiba-tiba hanya dengan doa keliling 7 kali. Saudara, hanya dengan nyanyi oleh darah anak domba. Saudara, 1 apartemen berubah. Dan sejak hari itu tidak ada lagi yang bunuh diri. Karena kita punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, hari ini saya mau berkata, ada banyak sekali kesaksian. Tapi saya akan kasih 1 lagi kesaksian. Saudara, ada seorang teman saya. Saudara, tiba-tiba dia tinggal di satu perumahan sangat ajaib, bagus, gede. Saudara, tiba-tiba anaknya divonis kanker. Dia kena kanker. Saudara, dan kemudian dia rugi habis-habisan. Saudara, dan pada waktu dia rugi habis-habisan, saudara, dia datang dan Tuhan, dan dia bilang, "Bu, doakan saya." Waktu saya berdoa, Tuhan bilang begini, "Nak, perang." Tuhan berkata, ini kuasa kegelapan. Ini bukan biasa, ini kuasa kegelapan. Saudara, dan dia mulai, saya berkata, mulai memetakan. Coba lihat di sekelilingmu apa yang terjadi. Saudara, dia mulai kelilingi daerah itu. Saudara, dan ternyata rumah sebelahnya itu pesugihan. Dan pesugihannya, saudara, ngambil harta dari orang kiri kanannya. Tetangga bilang, siapapun di kiri kanannya pasti bangkrut dan uangnya pindah ke dia. Saudara, kemudian dia jalan beberapa langkah lagi. Saudara, ternyata di situ ada paranormal. Saudara, dan setiap kali ada orang datang, sakitnya diambil, dipindahkan ke orang lain. Saudara, iblis tidak pernah bisa menyembuhkan. Iblis cuma memindahkan. Saudara, iblis tidak pernah memberi. Iblis mencuri dari orang lain dan seringkali dikasih, saudara, ke orang yang menyembah. Iblis tidak pernah baik. Iblis selalu mengambil, saudara, yang baik dari kita dan menukar dengan yang palsu. Saudara, dari itu dia mulai belajar perang. Dia mulai rapi rumahnya. Dia mulai keliling seperti yang saya lakukan. Dia keliling ke tempat tetangga dengan nyanyi oleh darah anak domba. Dia nyanyi alam nama Yesus. Saudara, dia keliling ke tempat paranormal itu. Saudara, dalam 6 bulan tiba-tiba saudara yang pesugihan di sebelah rumahnya ditangkap polisi. Saudara, dipindah, ketahuan korupsi, habis. Saudara, yang paranormal tiba-tiba ada tulisan besar, pindah karena tempatnya di
lagi. Saudara, daripada waktu semuanya pindah, hanya dalam waktu singkat dia kaya lagi. Dan yang lebih ajaib, anaknya yang divonis kanker, dia yang divonis kanker tanpa obat sembuh total. Ada banyak anak Tuhan zaman ini bahwa Tuhan sudah memberi kita kuasa. Ayatnya tadi berkata, telah tiba sekarang. Amin. Saudara, dan besok tidak nanti keselamatan dalam segala aspek Tuhan mau berikan buat saudara. Kapan? Sekali lagi, kapan? Saudara, Tuhan mau kasih saudara kuasa. Bahkan dikatakan kau injak iblis di bawah kakimu. Saya mau tanya, kuasa itu diberikan kapan? Saudara, Tuhan dan cuma kasih kuasa, Tuhan kasih saudara otoritas untuk memerintah. Saudara, saya juga mau tanya, kapan dikasihnya? Sekarang. Persoalannya, apakah saudara percaya? Kalau hari ini saudara percaya, berdirilah buat kota. Berdirilah buat kota. Saudara akan lihat bagaimana kota berubah. Hidupmu berubah. Anakmu berubah. Saudara, banyak orang Kristen berkata, Bu, kenapa saya tidak diberkati? Saya ditanya, pernahkah saudara perang dan mengusir pencuri berkat dari hidup saudara? Banyak orang Kristen tanya, Bu, kenapa saya sakit? Saya juga tanya, pernahkah saudara usir si pencuri kesehatan dari hidup saudara? Beberapa orang Kristen tanya, kenapa saya tidak bahagia? Saya juga tanya, pernahkah saudara usir roh pemecah belah, roh pencuri damai sejahtera dari hidup? Hari ini Tuhan berkata, aku beri kuasa. Aku beri kuasa. Tapi persoalannya banyak yang tidak memakai kuasa. Saudara, tadi saudara sudah didoakan. Di awal saudara sudah terima Roh Kudus. Saudara sudah didoakan untuk terobosan ekonomi. Dan saya akan untuk percaya. Mari bangkit. Mari gunakan kuasa untuk usir hidup. Usir iblis dari hidupmu. Maka hidupmu akan berubah. Amin. Ini waktunya percaya. Ini waktunya berkata, saudara semua tenang. Ini waktunya untuk kita menjadi lebih dari pemenang. Amin. Saudara, saya sudah lihat bagaimana hidup saya diubahkan. Saya lihat bagaimana kota saya diubahkan. Saudara, saya dari kota Bekasi. Saudara, dan kota saya itu dulu saudara isinya semua teroris. Saudara, waktu kami perang, semua teroris ditangkap satu demi satu. Kalau saudara ingat, saudara, ini saudara, waktu kami dapat tema Glorious Fire, Tuhan berkata, kelilingi kota, doa lagi sekali lagi supaya masa Glorious Fire terjadi di Indonesia dan tidak ada bom. Saudara, dan hari itu kami keliling, kami doa. Dan kalau saudara ingat Desember, tertangkap saudara di kota Bekasi. Saudara, bom sudah disiapkan di Panji untuk membom istana, beratnya 50 kilo. Saudara bayangin, itu kalau bom benar-benar diledakkan, saudara, maka yang meledak tidak cuma istana, tapi satu kompleks semuanya meledak. Saudara, kalau saudara
Saudara, di 20 tempat di seluruh Indonesia ditangkap bom. Hari ini saya mau berkata, Tuhan butuh saudara untuk berdiri buat Tuhan. Amin. Siapa mau berdiri buat Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Kami
Terima kasih buat pengumumannya.